langsung simak saja ya. Satu keluarga, 3 keyakinan. Dua orang tua sudah menemukan jalan mereka di dalam Islam. Yang 3 anak ini agamanya beda. Mereka memilih sendiri berarti waktu mereka lahir? Enggak, jadi ada ceritanya ini Bang. Jadi karena mamahnya itu terlalu ikut campur masalah keluarga saya, yang dia aja harus sembahyang terus kan saya takut anak saya diambil juga gitu loh Bang. Karena kesepakatan kita itu anak-anak ikut aku gitu loh. Kesepakatan kita, aku bilang ya udah, tapi anak-anak ikut aku ya. Dia mengiyakan, iya silakan ajari mereka agama yang benar kata dia. Jadi anak aku tuh aku pesantrenin, aku sekolah Islam, sampai akhirnya anak sekecil itu tuh dibully Bang. Aku nggak tahu aku salah masukin. Dibully kenapa? Jadi aku masukin dia ke sekolah muslim Bang, bukan yang umum, tapi benar-benar sekolah muslim, ya kan? Yang dimana ibu-ibu yang datang juga jilbaban panjang, cadaran kayak gitu-gitu, ya kan? Nah tapi mungkin casing anakku tuh kan berbeda ya Bang ya. Apa nih? Fisiknya? Chinese banget. Nggak ada yang mirip aku banget gitu. Lebih ke Chinese ikut papa ya? Bapaknya semua gitu kan. Nah anak aku ini yang paling besar itu kan berdua tuh sekolah ya kan. Yang anak yang itu kan masih bayi gitu. Nah jadi anak pertama sama ketiga tuh bedanya 5 tahun gitu. Jadi ini masih belum inilah. Nah, yang 2 anak ini tuh aku sekolahin di sekolah muslim Bang. Ada fotonya juga nanti aku liatin. Nah, terus udah gitu, dia tuh mendapat perlakuan yang nggak nyaman. Sampai anakku tuh pernah bilang gini Bang, Mama artinya sesat apa ya? Nanya gitu loh, kenapa? Itu aku sering dikasih tahu katanya, Koko sesat. Maksudnya pakai nama ya, tapi aku samarin nama anakku ya, Koko katanya gitu. Terus aku sering dibilang apa Cina kok sipit katanya, apa Islam kok sipit katanya gitu. Dasar Cina babi katanya gitu. Dikatain etnisnya berarti ya. Jadi dihajar terus itunya. Dan aku sembunyikan itu dari suamiku. Karena kan anak-anakku kan deket sama aku. Karena aku yang nganter Bang. Dia kan kerja. Ya kan? Aku yang nganter. Nah, waktu itu ada timing di mana aku itu arisan. Jadi aku nggak bisa jemput anakku. Dia yang jemput. Dia melihat semuanya. Jadi dia lihat anakku tuh di pojokan sendiri lagi main tanah. Sedangkan harusnya kan di dalam kelas, masih kan pelajaran gitu loh. Gitu loh. Akhirnya ditolong kenapa katanya. Dan itu dibiarkan sama guru-guru. Dibiarkan sama guru-gurunya. Jadi ketika anak-anaknya dibully di sekolah, dibiarkan sama guru-gurunya. Ngeri kan nih guru-guru Islam ini. Jadi dia main sendiri di lapangan, di tanah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat anak-anakmu pindah agama? Enggak, belum. Waktu itu belum pindah agama, dia masih tetap Islam. Karena kan ikut saya, ya kan. Nah, terus akhirnya kita keluarkan dia, kita masukkan homeschooling. Ya kan, kita masukkan homeschooling itu 2 tahun Bang, kelas 1 sama kelas 2 SD. Ya, ternyata pemilihan homeschooling itu salah juga lagi. Membuat anak itu tuh sosialnya tuh nggak berkembang gitu loh Bang. Anak itu jadi kayak autis, sampai aku tuh pikir anakku autis gitu loh. Introvert ya. Iya, jadi kayak kalau bukan itu aja Bang, kalau kayak anak autis gimana sih Bang, kalau dipanggil tuh nggak nyaut, terus ngomong itu nggak, kan kita ngomong tatap-tatapan nih, dia tuh kayak ngomong kemana gitu, aku takut gitu loh, aku cekin, tapi nggak apa-apa, kata dokternya nggak ada, gitu loh. Akhirnya aku, ini pasti beban mental gitu loh. Akhirnya aku cari sekolahan formal Bang. Yang biasa? Iya, yang biasa gitu kan. Tapi dia minta, udah cari aja sekolah yang bagus gitu, kita kan ada uang sudah gitu loh, nggak usah khawatir soal uang, dia bilang gitu. Tapi sekolah yang bagus adanya di sekolah Kristen. Nah, saya searching dulu tuh Bang, cari dulu sekolah yang nggak full Kristen gitu loh. Sekolah itu ada Bang orang-orang Islam gitu loh, nggak Kristen semua. Saya oke lah, kita masukkan ke sana. Masukkan 2 anak dulu waktu itu kan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu, dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu, semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja Bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, Mama aku mau ngomong. Hah, kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ Bang, tahu nggak? Gimana perasaan? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya? Aku stres Bang, aku bilang, ya Allah, cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tahu nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen, Mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin aku gitu loh. Berarti anak-anaknya cerdas ya, dia bisa membedakan bagaimana lingkungan yang baik buat dia. Karena dia sudah pernah mengalami terlebih dahulu lingkungan Islam. Di lingkungan Islam banyak dibully ya, karena memang kawan-kawan, jangankan kepada yang bukan Islam, kepada sesama Islam aja mereka itu saling baku hantam gitu loh. Jadi anak-anak ini cerdas makanya kalau Anda cerdas, Anda bisa memilih mana yang benar. Loh, aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini, sayang, bagi Mama agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, Mama ikhlaskan kamu.
Tapi di situ saya nggak nangis, Bang. Baru di sini. Dan anak lu bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak mama, kamu tetap matahari mama, kamu tetap jiwa mama, kamu tetap segala-galanya bagi mama. Mama hidup hanya karena kalian. Beban juga ya buat udah nggak bisa panggil Ko Agus ya. Muaj, beban juga buat Pak Muaj ya sekarang ya pasti ya. Ya kalau saya sih percaya sama Allah, berdoa aja lah sama Allah, minta Iya. sama Allah sih. Karena ya ini sudah terjadi gitu. Iya, betul. Udah jalannya begitu. Betul, dijalanin aja. Iya, dan tidak bisa juga kita bersikap lebih daripada itu karena Ah. hanya akan memperkeruh dan memperburuk semuanya ya. Saya juga gak mau anak-anak nanti anggapannya mama papa setelah hijrah mualaf apa gini kok jadi keras sama mereka. Aku gak mau gitu. Iya, karena nanti kesannya Islamnya jadi Betul. Islam yang keras. Jadi Keras. takutnya nanti selama yang waktu kecil mereka alami ternyata orang tuaku juga begitu. Kita Nah nggak itu mau. bahaya. Dan Kita agama nggak itu mau. kan sensitif sekali. Betul. Bahkan aku sempat bilang sama anak-anak, ya kemarin kan sempat ada debat-debat juga sedikit sama bapaknya kan. Kita bukan lagi ngomongin itu, kita lagi makan nih berlima, lagi makan di meja makan biasa. Kira-kira ya Ibu Sylvia ini kalau misalnya suaminya minta kawin lagi, dia kasih nggak ya? Ya karena kan di dalam Islam kan boleh ya suami itu kawin lagi kan, 2, 3, 4 istri ya. Kalau Anda nggak rela suami mau kawin lagi, berarti ya dipertanyakan juga Islammu ini ya. Kita lagi ngomongin kajian sama bapaknya, tapi di depan anak-anak. Tiba-tiba dipotong sama anak yang paling besar. Tapi mama nggak paksa kita masuk Islam kan gitu. Oh, mereka udah takut sendiri. Udah takut sendiri. Padahal kita tuh lagi nggak ngomongin mereka gitu loh. Kita Iya. lagi ngomongin kajian. Loh, emang mama cerita apa tadi? Perasaan mama lagi ngomong sama papa deh. Jadi kita berusaha tegar di depan mereka dan tidak menekan mereka. Aku selalu bilang, nak, apapun agama yang kamu pilih, kalian tetap anak mama. Kita hanya berbeda keyakinan saja gitu loh. Iya, cuma kan mereka takut. Iya, mereka takut. Terus, tapi aku ada pernah bilang juga, walaupun kalian boleh memilih apa yang kalian yakini, tapi boleh kan mama papa berharap gitu loh. Cuma kan permasalahannya adalah mereka terluka. Mereka terluka oleh sesuatu yang disebabkan oleh oknum kalau istilah saya. Betul, oknum itu bang. Bukan agamanya, Bukan. tapi oknumnya. Oknumnya banyak ya. Ya oknumnya banyak kawan-kawan. Dan banyak oknum-oknum seperti ini beredar bukan hanya di dunia nyata, tapi di sosial media. Betul. Bahkan kalian saya yakin pasti banyak sekali dihujat karena anak kalian berbeda keyakinan dengan kalian. Seolah-olah kalian orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap Betul. Jadi kan kalau kita bicara masalahnya kan cuma masalah duniawi doang. Betul. Iya. Masalah di mana perspektif orang terhadap agama adat B yang dikarenakan banyak kekecewaan dan sakit hati karena saling melukai. Ya itu kawan-kawan sepenggal aja ya kisah dari anak-anaknya ini ya, Silviana Tan yang rupanya sudah tiga-tiganya sekaligus masuk Kristen karena mereka merasa nyaman di Kristen. Ya kita doakan ya semoga mereka menjadi orang Kristen yang baik ya. Bahkan mereka bisa menjadi berkat untuk orang tua mereka karena saat ini orang tuanya itu Muslim, tapi menurut saya masih Islam abangan ya. Belum, kalau mereka sudah benar-benar Islam itu beda ya, beda. Pasti karena ajaran Islam mengatakan ini hukum Islam, ajaran Islam. Kalau bahkan ini disampaikan sendiri oleh siapa namanya itu Dani ya, bahkan oleh Arun Somad ya. Kalau anak ada kalau keluar dari Islam itu hukumannya mati. Ya menurut saya mereka ini belum Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Kalau mereka benar-benar Islam, waduh, sampai 3 anaknya meninggalkan Islam itu, waduh, jadi apa tuh kawan-kawannya? Jadi menurut saya mereka ini belum benar-benar mendalami ajaran Islam, ya. Karena dalam ajaran Islam, kalau ada yang murtad itu ya hukumannya mati sebenarnya, ya. Dan bahkan si Dani Muslim dulu ya, yang sering masuk di YouTube itu, dia mengatakan kalau anak saya murtad ya saya bunuh kata dia gitu kawan. Ya, jadi itu dulu deh kawan-kawan. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda bantu viralkan. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana ibu ini ya mengalami sesuatu saat ini yang mungkin menurut beliau itu adalah duka cita yang mendalam dalam kehidupannya. Bagaimana dia memiliki anak 3 orang dan sekaligus murtad meninggalkan agamanya. Sehingga orang tuanya ini berbeda agama dengan anaknya. Dan itu dimulai dari ketika anaknya ini mengalami bulian di sekolah, yaitu sesuai dengan agama mereka. Memang pelakunya
mungkin adalah oknum, ya. Sehingga apa yang terjadi, anaknya ini bersekolah, pindah sekolah ke tempat sekolah Kristen. Dan di sana dia merasa lebih damai dan merasa lebih nyaman dalam menjalankan sekolah. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi sehingga anaknya ini pun memutuskan dirinya untuk masuk dalam agama kekristenan. Nah, teman-teman, dan apa yang dilakukan oleh anaknya ini tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi itu adalah pilihannya sendiri. Karena memang anaknya ini saya katakan adalah orang yang cerdas. Dia bisa menilai dengan baik. Dan memang sebagai orang tua, ya saya sangat salut karena beliau sebagai Muslim, ya sangat-sangat bagus dalam mendidik anaknya. Tidak memaksa anaknya untuk mengikuti keyakinannya, tetapi memberi kebebasan walaupun memang hatinya sedih. Tetapi mau saya katakan, ya yang namanya orang tua sedih hatinya. Tetapi apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Karena memang yang menjalani hidup itu adalah kita. Dan suatu saat kita meninggal dan kita sendiri juga yang menjalani. Dan suatu saat kita ke surga atau kemanapun tempat kita suatu saat, itu adalah pilihan kita dan kita juga lah yang menjalani hal tersebut. Jadi sebagai orang tua, kita hanya memberikan saran, tetapi dalam memilih keimanan dan kepercayaan, kita tidak berhak memaksa mereka. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh beliau sebagai orang tua, ya. Tetapi yang mau saya katakan, apa yang dilakukan oleh anaknya ini adalah sesuatu yang benar, ya, karena dia begitu cerdas. Karena memang Yesus menjanjikan kepastian kehidupan yang kekal. Yesus berkata, kalian yang percaya kepada aku, di dunia ini 100 lipat kali ganda akan kuberkati. Dan di dunia akan datang, kalian akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Yesus juga berjanji bahwa hanya dialah satu-satunya jalan ke surga. Hanya dialah jalan satu-satunya keselamatan. Dan Yesus juga berkata, akhir zaman nanti, kalian yang percaya dan mengikut aku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, saudara-saudara, saya rasa apa yang keputusan dari anak Ibu Silvi ini adalah keputusan yang terbaik. Dan teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting dan juga pelajaran penting. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.